Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga untuk teman-teman muslim masih bisa menjalankan eh, ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Nah, ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman atau eh, memotivasi teman-teman semua untuk edukasi gangguan kelenjar tiroid. Nah, untuk kali ini saya akan menjawab akunnya Mas Ponco Budut. Kemarin menanyakan apa setiap hari selalu muncul gangguan mental atau mood. Nah, terus caranya gimana supaya baik-baik saja? Maksudnya mungkin lebih ke gimana cara menghilangkan gangguan mood yang berubah-ubah setiap harinya. Nah, ya jadi seperti yang dari part awal yang saya sudah jelaskan, memang gangguan tiroid itu banyak jenisnya, yaitu secara hormonal, yaitu dari hipotiroid, yaitu kekurangan hormon tiroid, hipertiroid, kelebihan hormon tiroid, dan kanker tiroid. Nah, dari masing-masing itu memang berpengaruh besar terhadap mental dan mood si penderita, termasuk saya sendiri mengalaminya. Nanti saya mau berbagi gimana sih caranya agar kita terlihat baik-baik saja ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya akan menjawabnya pertanyaan Mas Ponco Budut. Nah, yaitu memang gangguan tiroid itu adalah jenis penyakit kronis metabolik yang perlu penanganan tepat dan serius. Dan biasanya gangguan kelenjar tiroid itu tidak dapat disembuhkan, hanya sehat terkontrol. Tapi ada sih sebagian teman-teman yang memang yang hipertiroid, yang mungkin tidak ada benjolan, itu ada sih yang sembuh dengan minum obat mungkin 2-3 tahun, itu ada sih yang mengalami kesembuhan. Tapi rata-rata untuk yang gangguan tiroid yang sudah udah intinya sudah parah, karena kan itu memang gangguan kelenjar tiroid itu gangguannya gejalanya samar, jadi tidak semua orang bisa mendeteksi. Kadang memang kita terlambat untuk berobat atau masih takut dengan pengobatan, karena kita kan hanya mendengarnya kalau kena tiroid, kena gondok nanti pengobatannya jangka panjang loh, terus minum obat seumur hidup loh, kamu sanggup, kamu ini. Nah, kadang pertanyaan seperti itu yang sudah membuat kita menjadi malas untuk berobat, malas untuk konsultasi ke dokter. Nah, jadi ya begitu teman-teman. Tuh gangguan tiroid itu seperti itu yang. Nah, dan seringkali orang dengan gangguan tiroid juga mengalami beberapa kondisi yang berkaitan dengan mental dan emosi, seperti mudah gugup, cemas berlebihan, dan depresi, hingga sulit tidur. Hal ini banyak dijumpai pada kasus gangguan hipotiroid, hipertiroid, dan kanker tiroid. Dan saya mengalami sendiri, yaitu mudah gugup, cemas berlebihan, dan depresi. Untuk sulit tidurnya saya alhamdulillah tidak mengalaminya. Nah, itu jadi mudah gugup. Mudah gugup itu kalau misalkan kita diburu-buru itu perasaan sudah berdebar-debar, langsung bingung. Nah, itu akhirnya menimbulkan, kalau sudah bingung kan otomatis cemas. Nah, cemasnya itu jadi berlebihan gitu kan, padahal harusnya tidak yang begitu cemas banget. Nah, akhirnya
jadi berlebihan. Nah, karena udah gugup akhirnya cemas berlebihan. Dan depresi itu kadang ada perasaan bosan hidup, dalam artian bosan hidup, oh kayaknya itu kok kayaknya hidup saya tidak bermanfaat untuk orang lain, kayaknya saya tidak diperhatikan orang-orang terdekat saya tidak dipedulikan orang-orang terdekat saya. Kadang depresinya merasa seperti itu. Nah, terus yaitu hal ini banyak dijumpai pada kasus gangguan hipotiroid, hipertiroid, dan kanker tiroid. Nah, kondisi ketidakstabilan emosi disebabkan salah satunya efek dari ketidakstabilan hormon tiroid maupun kerusakan di kelenjar tiroid atau hipofisis. Yaitu hipofisis itu yang kerusakan di kelenjar otak. Nah, jadi seperti itu ya, mungkin karena saya memang sudah mengalami kerusakan di kelenjar tiroid juga, akhirnya kan memang ada keluhannya setiap hari. Nah, selain gejala fisik yang terasa, 2-3 pasien dengan gangguan tiroid mengalami gangguan psikiatrik. Di antaranya yang muncul adalah kecemasan, depresi, fobia, dan panic attack. Nah, misalkan perubahan mood seketika, hilang motivasi, kecemasan, depresi, insomnia, hilang nafsu makan, mudah tersinggung, dan sulit konsentrasi. Nah, itu saya mengalami semuanya. Untuk insomnia alhamdulillah tidak, memang saya memang gampang tidur, jadi saya akui saya tidak mengalami insomnia. Cuman itu hilang motivasi, kecemasan, depresi, hilang nafsu makan itu hanya kadang-kadang. Mudah tersinggung otomatis itu saya mengalami. Mudah tersinggungnya itu lebih ke apa ya, kalau ada percakapan dengan orang yang memang mungkin dari awal tidak suka, terus dari pembicaraan kita sudah tidak nyaman, itu otomatis saya tetap mudah tersinggung, dan lebih baik ya sudah diam atau ditinggal pergi. Nah, jadi caranya paling saya seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi Mas Ponco Budut, yaitu yang saya lakukan itu yang bisa mengalami gangguan mental, dan itu terjadi setiap hari. Nah, jadi itu caranya saya bisa dibicarakan dengan dokter yang merawat. Nah, terus itulah fungsinya kita kalau kontrol setiap bulan. Karena saya sudah sering menekankan di video-video saya sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah mempunyai gangguan kelenjar tiroid, usahakan kontrol rutin sesuai perintah dari dokter. Jangan sampai menghentikan kontrol tanpa seizin dokter. Jangan berhenti minum obat tanpa seizin dokter, karena itu memang pengobatan kita yang diperlukan ya dalam jangka panjang. Nah, jadi kalau kita terkena mental atau lebih ke depresi, nah itu bicarakan dengan dokter yang merawat. Kemungkinan kan nanti kalau sudah mungkin parah, mungkin bisa dirujuk ke dokter psikolog seperti itu. Nah, itu bila perlu kunjungi atau konsultasi dengan psikiatri atau psikolog. Nah, terus ceritakan kondisimu, perasaanmu dengan keluarga dan teman dekat. Nah, yang sering saya alami, karena saya memang tinggal jauh dari suami, terus tinggal jauh dari orang tua juga ya, cuman alhamdulillah sekarang komunikasi sudah mudah, sudah gampang. Jadi untuk akses komunikasi pun, misalkan saya tanpa ditungguin di rumah, saya bisa komunikasi dengan entah itu orang tua saya, entah itu kakak saya, entah itu suami sendiri gitu kan. Bisa tetap melakukan komunikasi dengan baik. Jadi kalau misalkan ada keluhan-keluhan apa, ya udah saya langsung telepon aja, nanti
walaupun sampai telepon sampai 2 sampai 3 jam, ya ayo aja. Yo hanya membicarakan aku hari ini kok capek ya, aku hari ini kok lelah banget, aku hari ini kok begini gitu kan. Kadang kalau misalkan sudah ya pokoknya dibicarakan apa yang dirasakan setiap harinya lah. Kalau saya seperti itu dengan suami khususnya gitu kan. Kalau untuk mungkin kalau untuk ke orang tua sama kakak saya membatasi karena kan mereka juga punya urusan keluarga sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk suami saya tetap mengatakan ini gimana sih kok saya hari ini kayaknya kok cuman tiduran doang, nggak ngapa-ngapain, kok kayaknya capek banget padahal nggak kerja berat gitu kan. Nah jadi seperti itu. Nah jadi setidaknya membuat lega perasaan kita dan tidak menjadi beban pikiran dan mental kita. Jadi seperti itu ya. Terus sharing di grup WA ya, dari awal saya sudah menceritakan kalau memang ada grup WA khusus penderita tiroid. Nah itu memang sangat membantu dan sangat menenangkan saya sendiri, khususnya saya memang penderita tiroid dan yang harus bisa mengakses informasi yang benar-benar masuk akal, yang benar-benar bisa dicerna sesuai dengan pengalaman teman-teman penderita tiroid juga. Jadi agar kita tidak merasakan sakit sendirian gitu kan. Ternyata di luar sana ada loh yang mengalami gangguan seperti saya dan mereka alhamdulillah semangat, alhamdulillah sampai sekarang sehat. Kadang malah di grup itu menanyakan udah berapa tahun dengan gangguan tiroid. Sudah 25 tahun, paling lama itu kemarin sudah 25 tahun, terus ada yang 16 tahun. Saya itu loh 4 tahun kok udah mau menyerah. Ada loh yang lebih di atas 25 tahun yang di atas saya, mereka masih semangat hidup, sudah sepuh memang, masih semangat hidup, masih semangat kontrol, masih menjalani hari-hari dengan baik, menjalankan aktivitas dengan baik. Kok saya yang masih istilahnya muda, masih ya kalau saya sendiri nganggapnya muda gitu kan. Maksudnya kan kalau dibandingkan dengan pasien-pasien itu kan yang kontrol bareng saya kan kebetulan ada yang usia 60, usia 60 ke atas, terus atau yang 50, 47, 50, 60 itu kelipatan itulah semuanya rata-rata segitu. Apa saya tanya, saya sudah 7 tahun mbak bolak-balik ke sini, saya sudah 16 tahun, sudah 14 tahun. Jadi ya itulah fungsinya kontrol juga mensugesti saya memiliki kekuatan untuk saya juga berarti bisa seperti mereka. Kalau saya ada kemauan, saya ada semangat dalam hati dan pikiran saya. Nah itu gunanya kita untuk sharing di grup, yaitu biar tidak merasakan sakit sendirian, karena di luar sana banyak yang sakit seperti saya. Jadi pikirannya seperti itu. Nah yang terakhir yang selanjutnya yaitu ibadah, berdoa, latihan meditasi dan yoga ya. Jadi ya Mas Ponco Budut, yaitu yang sering saya lakukan, yaitu kalau sudah mentok, sudah kayak apa namanya, mental atau moodnya kacau banget gitu kan, nah itu lebih banyak untuk beribadah atau mengaji. Kalau saya itu lebih menenangkan hati ya, kita pasrahkan lagi kepada sang pencipta, terus ya sang pemberi rahmat, dan yang memberikan sakit juga kan pasti Allah. Dan yakin saja kalau sakit kita karena Allah dan obatnya juga dari Allah. Yang penting kita berikhtiar dan berdoa ya, itu memang yang utama. Jadi kalau kita sudah ikhtiar, pasti Allah akan memberikan jalan, memudahkan pengobatan saya. Jadi saya berkeyakinan seperti itu. Nah terus yang selanjutnya yaitu olahraga teratur dan makan makanan bergizi. Nah olahraga teratur
Ya, yaitu selanjutnya yaitu olahraga teratur. Olahraga teratur dan makan makanan bergizi. Nah, kalau olahraga teratur ya untuk selama bulan puasa ini saya lakukan dengan hanya jalan kaki pagi. Nah, kalau sore kan biasanya sudah repot di dapur untuk mempersiapkan eh, buka apa buka bersama anak-anak. Nah, jadi kita bagi waktunya saja untuk pagi. Misalkan kan pagi kan agak santai gitu kan, maksudnya kan setelah eh, sholat subuh bisalah sekedar hanya jalan kaki sekitar rumah gitu kan, habis itu baru beraktivitas menjalankan tugas-tugas ya, yang ada di rumah. Nah, jadi pinter-pinternya kita aja untuk membagi waktu agar kita bisa tetap berolahraga, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Ya memang karena memang tiroid itu gangguannya lebih ke berhubungan dengan mental dan mood, ya pinter-pinter kita aja untuk meminimalisir gejala-gejalanya, karena memang itu bisa terjadi di setiap hari. Dan begitulah cara saya menangani gimana agar keluhan-keluhan yang dirasakan setiap harinya yang mempengaruhi mood saya, mempengaruhi mental saya, biar saya tetap stabil dan bisa menjalani kualitas hidup saya dengan baik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ponco Budut. Dan memang gangguan kelenjar tiroid itu kebanyakan tidak dapat disembuhkan, hanya bisa dilakukan dengan kontrol, yaitu dengan cara sehat terkontrol. Jadi untuk teman-teman saya ingatkan kembali, jangan kalau yang mempunyai gangguan kelenjar tiroid jangan lupa kontrol rutin dan minum obat rutin. Jangan memberhentikan pengobatan tanpa seizin dokter yang merawat teman-teman semua. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.